Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dari pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam. Hari ini bersama podcastnya Pagar Alam Tourism on Podcast, dan tetap akan terus memberikan informasi kepada seluruh pemirsa gitu ya, untuk bagaimana budaya kita, bagaimana UMKM kita terus diberikan informasinya kepada masyarakat. Dan hari ini saya kehadiran salah satu pelaku UMKM. Ada keripik di depan, sudah ada displaynya, dan hari ini ada Mbak Atin. Ya, Mbak Atin apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Alhamdulillah. Mbak Atin ini adalah salah satu pencetus dan juga pelaku UMKM. Iya. Ada keripik, peye, ada lagi makaroni dan sambal kering. Oh, oke, ada sambal kering. Sambal kering itu bisa untuk dimakan ya, bisa, dipakai ya. pakai nasi hangat gitu Nasi ya, hangat hangat, ya. Sambal Oke. kentang kering. Oh, siap. Mustopa kalau di sini ya. Oh, itu ya. Oke. Jadi hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa. Kita akan membahas, di sini sudah ada produk-produk yang biasa diberikan dan biasa ditampilkan di tempat-tempat toko oleh-oleh gitu ya, Mbak Atin ya. Mbak Atin, jadi terima kasih sudah hadir tentunya di Pagar Alam Tourism on Podcast ya. Sama-sama, Bu. Dan kita mau tahu kira-kira kapan Mbak Atin tercetus untuk bisa membuat keripik dan segala bentuk produk ini. Awalnya di tahun 2028. 2008 2008 ya. 2008. Terus tapi masih kecil itu, Bu. Masih skala kecil. Bungkusnya, packingnya belum sebagus sekarang ya. Terus kemasannya masih kecil-kecil di harga 2.500. Terus mulai 2010 itu kami titip ke swalayan, minimarket, toko oleh-oleh. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke, di sini sudah ada di depan kita. Boleh kita perkenalkan gitu, Mbak Atin? Ini apa aja produknya? Boleh. Ini daun pegagan, Bu. Daun pegagan. Ya. Oke. Dari rumput pegagan kami olah jadi keripik pegagan. Ini keripik pisang. Ya, pisangnya bisa ditentukan pisang apa? Pisang kepok. Pisang kepok, Ya. khusus pisang kepok. Pisang kepok baru. Dan ini pek teri. Iya. Ini makaroni ya? Makaroni ubi ungu. Dari ubi ungu. Iya. Terus pek kacang, ada keripik bayam. Oh, ini bayam ya, beda sama itu. Oh, beda sama bayam sama pegagan. Yang di bawah ada yang nggak di bawah juga ya, masih di bawah. Oke ya. 2010. Ya. Itu mulai memang merintis dari 2008. Mulai masuk ke toko oleh-oleh. Ke toko oleh. Kemasannya udah diperbaiki lagi. Diperbaiki lagi. Oke. Jadi caranya biar tetap eksis sampai sekarang itu seperti apa, Mbak? Caranya biar cepat eksis, rasa, Bu ya. Rasa kalau konsumen bilang udah enak, jangan dirubah. Konsisten. Konsisten, harus konsisten. Soal rasa Benar. Terus kemasan juga. Kemasan sama stiker itu. Oh, ya. Ada memang apa branding gitu ya. Brandingnya apa sih nih kalau boleh tahu? Ada nama sendiri? Ada, Mbak Atin. Mbak Atin. Ya. Kalau ditanya produknya Mbak Atin, yang mana? Yang mana? Pasti sudah ada brandingnya sendiri. Ada tulisannya gitu ya? Mbak Atin. Oke, Mbak Atin, ini memperkenalkan kan bukan hanya dari satu orang tetangga itu. Ada melalui media sosial enggak? Iya. Melalui apa? Facebook ada. Oh, Facebook ada. Boleh. WA ya. Oh, WA. Instagram, mana pakai Instagram? IG ada. IG ada. Tapi yang paling cepat itu dari mulut ke mulut. Kita beli, misalnya konsumen beli, terus ada tamu datang ke rumah nyicip, ini payek dari mana? Oke. Mereknya apa? Mbak Atin. Udah pada tahu gitu ya. Mbak Atin, pemasaran kan sekarang Mbak Atin udah menyebar gitu ya di Pagar Alam. Apakah memang ada juga di luar kota? Ada, Bu, di Lahat, di Palembang. Oh, oke. Ya. Jadi di Bengkulu mungkin belum ada? Oh, belum masuk di sana. Ininya transportasinya belum ada. Oh, oke. Ya mudah-mudahan memang akan jauh lebih jangkauannya jauh lagi gitu ya. Oke. Jadi kan sekarang memang ekonomi kreatif, terus pelaku UMKM memang lagi dibutuhkan pada saat kita jalan-jalan. Apalagi kan Pagar Alam kan tujuan wisata gitu ya. Nah,
Kalau boleh tahu omset nih ya, omset. Nah, itu ya, kalau omsetnya berbicara masalah uang ini ya. Nah, kalau seandainya 1 bulan itu kira-kira produksinya itu berapa dulu? Produksinya 1 bulan. Ini pada saat mungkin nggak terlalu rame pengunjung gitu ya. yang bulan-bulan biasa gitu, Bulan-bulan bukan biasa. weekend, bukan Iya, pas betul, hari libur. betul. Heeh. Produksinya kurang lebih berapa ya Bu ya? Sekitar lebih kurang per item itu ya berarti ya? Kami kalau buatnya ya dibungkusnya per item. Iya, bungkusnya per item. Heeh. Kira-kira berapa bungkus itu perlunya? Dalam sehari. Sehari dan dihitung per bulan. Kami kan banyak produksinya Bu. Kalau misal makaroni, Iya, berapa bungkus itu? satu hari itu kadang kalau kita makaroni aja satu orang bisa 80 piece. 80 piece. Kurang lebihnya. Terus kalau peyek kacang bisa nyampe 70-an, 60 sampai 70. Itu per bungkus berarti ya, Bu? Iya. Terus peyek bayam, begitu aja dengan peyek bayam. Berarti sudah memperkerjakan banyak orang? Kalau yang goreng 3. Yang goreng 3. Jadi memang mempunyai gagasan untuk bisa menciptakan lapangan Pekerjaan gitu ya. Ibu-ibu muda yang nganggur di Itu rumah. tetangga Iya, sekitar tetangga. rumah. Tetangga, saudara yang Tapi yang bantuin. bumbu awalnya itu tetap dari Bu Atin. Karena itu memang mungkin sudah jadi ciri khas Ya. gitu ya. Oke. Kalau bumbunya diracik sendiri. Dari sendiri. ya. Oh. Terus kita ngajarin yang goreng. Yang gorengnya bisa ada teknik gitu ya, Bu ya. Diingat-ingat kan, ininya segini. Oh. Udah pas dicicip rasanya pas, nah, jangan dirubah. Oke. Oh, berarti pegawainya tuh di seputaran tetangga Iya, rumah. tetangga Oke. sama saudara. Oh, sama saudara juga. Oke ya. Jadi itu kan pemasarannya kan sekarang udah ke Palembang, ke Pahat, sudah apalagi di Pagar Alam udah ada swalayan Alhamdulillah. dan juga toko-toko oleh-oleh. Nah, itu pada saat setiap hari maksudnya itu bukan weekend. Ya. Nah, kalau weekend atau kalau mungkin tahun baru, Ya. terus kemudian mungkin sudah Lebaran, kan banyak nih pengunjung datang ke Pagar Alam yang pengen pulang kampung Ya. gitu kan. Nah, itu bagaimana tuh cara memberikan pelayanan ya? Karena harus ada stok gitu. Harus ada stok. Dia jauh-jauh hari sudah pesan dulu Bu. Udah dipesan, diambilnya tanggal sekian, Iya. baru kita. Jadi nggak libur yang goreng. Oke, Kita tidak ada usahakan, libur ya, iya. puasa-puasa lanjut gitu ya. Puasa ya, alhamdulillah nggak libur. Berarti omsetnya naik dong. Kalau boleh tahu, tadi sudah bicara masalah omset. Kira-kira per tahun itu berapa? Diperkirakan. Pas sepi berapa? Pas lagi rame tahun baru. Per bulan. Boleh, boleh. Kalau per bulan tuh, kalau pas hari-hari biasa kurang lebih 15. 15 juta? Ya, Wah, insya Allah. Kurang pemirsa, lebihnya. 15 juta. Keripik ini berarti bisa jadi referensi gitu ya, bahwa kalau pengen usaha ulet gitu ya, Ya. kita harus memang menciptakan kreatif sendiri Ya, gitu harus ya. ulet telaten Bu. Benar, telaten, konsekuen ya gitu ya, harus. konsisten. Konsisten. Kalau hari-hari Hari-hari weekend libur, kurang lebihnya 30. wow, Alhamdulillah. 30 pemirsa. Masya Allah. Itu omset ya? Ya, omset. Belum dipotong bahan. Kurang lebih kan bisa, kurang bisa lebih. Iya, Ya. benar-benar. Jadi sekarang omset itu dibeli apa aja? Ya, Ini sedikit alhamdulillah ini ya. sudah. Tapi alhamdulillah memang bahwa kalau kita menciptakan sendiri, kreatif sendiri, itu apapun nanti pekerjaannya, itu memang itu tadi rezeki ya, rezeki, dan alhamdulillah bukan kita melihat sekarang, karena perjuangannya itu dari 2008, 2010 gitu ya. Sampai 2000. Kemudian kalau boleh tahu di 2008 itu ide bisa saya buat keripik aja. Pertama kali buat peyek kacang Bu. Oh, peyek kacang. Ya, baru peyek itu kacang. ada kayak pelatihan atau gimana? Nggak ada. Sendiri. Sendiri otodidak. Oh. Sendiri saya buat peyek kacang, saya cicip enak renyah. Kalau di sini kan kebanyakan peyeknya tuh bulat ya Bu ya. Waktu saya pertama kali Pagar Alam tuh belum nemu peyek yang di share Yang tuh. iya. Oh. Saya buat yang di share Yang bulat-bulat itu yang kecil-kecil itu ya Bu? Ya, yang banyak kacangnya itu. Nah, saya buat yang itu agak lain kan.
saya titipin ke kantin di ini Pucuk. Yang pertama kali Ibu ya? Ya, yang sekarang punya Pak John Bunta itu. Di ini di Villa ini Bu Pempet Villa, juga ya? ya. Oh, Villa Besemah ya? Villa Besemah. Oke. Pertama kali nitip situ, sama di warung-warung kantin akhirnya pabrik. senang mereka ya. Terus saya ganti kemasan. Oke. Kemasan tadi kan masih plastiknya tipis, belum ada mereknya. Terus saya coba ke toko oleh-oleh, katanya perbaiki packingnya dulu Mbak, katanya. Ya, jadi menerima kritikan gitu ya, Bu. dikasih saran. Oke, saran. Oke. Saya cari plastik yang agak tebal, terus udah saya kasih merek, belum ada PIRT. Oh, waktu benar. masuk ke minimarket, ditanyain juga gitu kan, biasa Pak, gitu ya. sudah ada PIRT, pertamanya masih jalan berapa bulan itu, mungkin ada sidak dari dinas kesehatan, ininya belum ada PIRT, tolong Karena dikasih harus tahu. itu ya, karena punya Terus makanan. akhirnya izin ke dinas kesehatan, minta izin PIRT, kayak ada syarat-syarat alhamdulillah gitu ya. lancar, udah itu bisa masuk yang lain. Jadi produknya udah top Izin. gitu ya. Terus di tahun berapa itu ada ini halal. Oh iya, sertifikat halal gitu Sertifikat ya. halal. Diurus juga. Diurus lancar. dari ke Bali POM Palembang. Jadi tadi kalau memang produk kita tuh harus ini ya, harus lisensinya harus bagus. Sekarang ya, tuh sampai harus packingnya. ada halal, PIRT. Terus Dan ada sudah semua Bu ya. Alhamdulillah. Oke, jadi kita mungkin berbicara masalah bahagianya terus gitu ya. Oke, omsetnya, tantangan terberatnya itu apa Bu? Tantangan terberatnya kadang bahan baku. Oh, bahan baku. Bahan baku kadang ada kadang nggak ada. Itu dari ubi ungu. Nah, itu dapatnya di mana Bu? Kira-kira? Di pasar. Oh, langsung ke pasar tradisional, bukan kirim dari mana enggak ya? Oke. Ada juga yang langsung dari petani. Iya, iya. Kalau ada petani menawarkan apa ubi, pare juga kalau lagi musim di sini Bu ya. Pare? Keripik pare. Kalau ini lagi stok kosong nggak ada. Oh. Olehnya dicari ke pasar, kayak ini nggak ada. Oke, jadi ada berapa produk Bu yang diproduksi oleh Mbak Tin? Ya, Kira-kira sekitar lebih kurang 10 ya? lebih. Oke. Untuk di tahun ini ada nggak ide lagi? Kira-kira mau produksi apa kira-kira yang bisa dimanfaatkan di Kota Pagar Alam gitu? Pengennya nambah lagi. Pengen apa rencana? Pengennya kan kemarin tuh baru ubi ungu dari ini makaroni aja ya. Pengen nambah stiknya sama apa namanya tuh pangsit. Oh, stik sama Insya Allah. pangsit. Yang dari ubi ungu. Oh, stiknya dari ubi ungu. Oh. Kalau yang pangsit stik ungu, pangsit sama stik yang dari tepung Ya. terigu sudah. Oh, udah. Tapi ini dari ubi ungu. Ya, yang dari ubi ungu. Oke. Ya mudah-mudahan tercapai ya Bu ya, Insya Allah. Karena kan memang Mbak Atin ini sudah ada namanya, udah ada brandingnya sendiri gitu ya. Kemudian kira-kira kedepannya ini Bu untuk terus melestarikan perkeripikan gitu ya. Selain kemasnya ada yang mau diganti nggak kira-kira? Selain tadi produksinya yang tadi ubi ungu dibuat stik sama pangsit. Nah, ada tapi lagi makaroni masih. Oh, makaroni tetap. Kalau packingannya ada lagi yang nambah mungkin pakai apa gitu? Packingnya itu pengennya itu yang dari ubi ungu tuh ini Bu, yang apa namanya tuh? Yang kayak ada kayak botol gitu ya, bukan? Bukan, yang kemasan apalah lupa namanya. Packingnya seperti itu. Oh, tapi sudah ada contoh gitu ya? Sudah. Oh, Ibu referensi dapat di mana? Dapat di media sosial atau? Media sosial. Oh, media sosial. Oke. Kalau boleh tahu media sosial Ibu apa namanya, Mbak Atin? Siti Rohatin. Oh, Siti Rohatin. Nama asli ya Bun ya? Oke, kalau mau pesen gitu ya, keripik dan produk-produk lainnya, silakan langsung ke Facebooknya Siti Rohatin. Siti Rohatin. Kalau biasa dikenal dengan Mbak Atin gitu ya. Oke, Mbak. Jadi mungkin satu pesan gitu ya untuk anak muda, Gen Z, milenial gitu ya. Biar mungkin ada yang sampai sekarang belum ada pekerjaan, sedangkan udah tamat kuliah, udah banyak tamat sekolah gitu kan. Nah, kira-kira apa motivasinya untuk bisa juga sukses seperti Ibu gitu ya? Satu, jangan gengsi. Oh, oke. Jangan gengsi, giat bekerja. Apa lagi ya Bu ya?
Ya intinya mungkin itu tadi ya, kita benar-benar bisa mencari peluang. Cari peluang. Kalau bisa itu menciptakan lapangan pekerjaan. Bisa jualan-jualan kopi, kan banyak sekarang anak-anak muda yang di Pucuk itu jualan makanan. Oke. Jualan kopi setiap pagi tuh. Ya, jadi barista gitu ya. Oke. Jadi memang Ani berbahagia dan juga seluruh penonton gitu yang podcast hari ini, tentu ini suatu semangat juga untuk kita seluruh yang hadir yang menonton gitu ya, bahwa jual keripik ini keren gitu ya. Dengan jual keripik Ibu Atin ini bisa menyekolahkan 2 anaknya gitu ya, 2 anaknya bisa sekolah di luar, dan ini luar biasa gitu ya. Walaupun memang ini sesuatu yang pikir kita nih, masa jual keripik bisa menyekolahkan anak, bisa membeli ini itu gitu ya. Tapi itu tadi, karena kita konsisten bahwa rezeki itu kita yang ciptakan gitu ya. Allah ngasih, kira-kira di pihak mana yang akan kita ambil, di pihak UMKM dan lain sebagainya. Jadi jangan terfokus ke satu tempat aja. Silakan kembangkan diri, silakan kembangkan potensi yang ada diri kita. Kita cari peluang-peluang apa saja yang bisa mendapatkan rezeki untuk kita gitu ya. Mungkin terima kasih Mbak Atin sudah hadir di podcast hari ini di Pagar Tourism on Podcast. Mudah-mudahan tambah sukses. Mudah-mudahan juga semakin banyak karya-karyanya untuk Kota Pagar Alam. Dan mudah-mudahan semakin berkembang ya. Bukan hanya untuk masyarakat Pagar Alam, Palembang dan sekitarnya, nanti ke ranah ke lebih luas lagi. Mungkin bisa ke luar negeri mungkin ya. Mungkin bisa ke luar negeri gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini. Semakin sukses dan kita bertemu lagi di lain kesempatan gitu ya. Terima kasih semuanya untuk seluruh yang menonton hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan kita akan kembali lagi ke narasumber yang lainnya. Tetap dalam Pagar Alam Tourism on Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.